Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi dari kelompok kami berjudul pasal PPH 25. Sebelumnya saya Muhammad Faris. Saya Jana. Saya Rizky. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke pembahasan materi berikut ini. Simak video ini baik-baik ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPH pasal 25. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPH pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Angsuran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas pajak yang nantinya akan dihitung sebagai pembayaran di muka pajak yang nantinya secara keseluruhan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Dengan kata lain, PPH pasal 25 merupakan cicilan pajak yang dibayar setiap bulan berdasarkan perkiraan penghasilan atau pajak yang terhutang pada tahun sebelumnya. Karakteristik pasal 25 antara lain yang pertama itu dibayar sendiri oleh wajib pajak, yang kedua itu dilakukan setiap bulan, dan yang ketiga itu bersifat angsuran atau pembayaran di muka. Yang keempat itu akan diperhitungkan dalam seperti tahunan. Dan yang terakhir bertujuan mengurangi beban pembayaran pada akhir tahun. Selanjutnya itu penerapan PPH pasal 25. Pemerintah menerapkan tujuan beberapa PPH dari pasal 25 antara lain. Yang pertama itu meringankan beban wajib pajak. Apabila keseluruhan pajak dibayar pada akhir tahun, jumlah yang harus dibayarkan bisa sangat besar. Oleh karena itu, pembayaran dilakukan secara mencicil. Lalu yang kedua itu ada menjaga arus kas negara. Penerimaan pajak dapat masuk ke kas secara berkala setiap bulan sehingga mendukung pembiayaan bangunan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pembayaran berkala, wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak. Dan yang terakhir itu mengurangi risiko tunggakan pajak, yaitu pembayaran pajak secara bertahap mengurangi kemungkinan wajib pajak mengalami kesulitan membayar pajak pada akhir tahun. Selanjutnya itu ada subjek PPH pasal 25. PPH pasal 25 dikenakan dalam dua jenis. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua itu wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi itu seperti perdagangan, perusahaan, dokter praktik, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, dan pengacara. Sedangkan wajib pajak badan itu seperti perseroan terbatas, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, dan bentuk usaha lainnya. Dan batas waktu keterlambatan. PPH pasal 25 paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya, angsuran bulan Januari dibayarkan pada tanggal 15 Februari. Lalu angsuran bulan Februari dibayarkan paling lambat tanggal 15 Maret, dan seterusnya. Adapun sanksi keterlambatan, apabila wajib pajak terlambat membayar PPH pasal 25 akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif berupa bunga sesuai tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua ada penagihan pajak. Apabila pajak tidak dibayarkan, maka DJP akan melakukan penagihan sesuai prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya kita ke materi perbedaan PPH pasal 25 dengan pasal lain. Untuk PPH pasal 21 yaitu pajak atas gaji dan penghasilan karyawan. Sedangkan PPH pasal 22 yaitu pajak yang dipungut bendaharawan atau badan tertentu. Untuk PPH pasal 23 yaitu pajak atas jasa dividen, royalti, atau sewa tertentu. Dan untuk PPH pasal 24 yaitu kredit pajak keluar negeri. Untuk PPH pasal 25 yaitu angsuran pajak bulanan oleh wajib pajak.
Sedangkan PPh pasal 26 yaitu pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Dan untuk PPh pasal 29 yaitu kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun. Contoh perhitungan PPh pasal 25-nya. Di sini ada contoh 1 dan juga untuk contoh 2, yang dimana contoh 1 yaitu wajib pajak orang pribadi dan untuk contoh 2-nya yaitu wajib pajak badan. Kita lanjut ke contoh 1 terlebih dahulu mengenai wajib pajak orang pribadi. Di sini ada data berupa penghasilan neto yaitu sebesar 150 juta dan juga PTKP-nya sebesar 54 juta. Bagaimana cara menghitung PKP-nya? Yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan netonya sebesar 150 juta dan dikurangi dengan PTKP yaitu sebesar 54 juta dan mendapatkan hasilnya sebesar 96 juta. Lalu lanjut untuk menghitung PPh terutangnya. Untuk lapisan pertama yaitu sebesar 5% dikalikan dengan 60 juta sama dengan 3 juta. Untuk sisanya yaitu sebesar 96 juta dari PKP tadi dikurangi dengan 60 juta sama dengan 36 juta. Dan selanjutnya 11% dikalikan dengan 36 juta sebesar 3.960.000. Jadi total PPh terutangnya itu sama dengan 3 juta dikali 3.960.000 yaitu sebesar 6.960.000. Dan untuk langkah terakhirnya yaitu menghitung angsuran PPh pasal 25-nya yaitu 6.960.000 dibagi total 1 tahun yaitu sama dengan 12 bulan dibagi 12 sama dengan 580.000 untuk setiap per bulannya. Kita lanjut ke contoh 2-nya mengenai wajib pajak badan. Dengan data laba fiskal sebesar 500 juta dan untuk tarif PPh badannya sebesar 22%. Untuk menghitung PPh terutangnya yaitu sebesar PPh 22% dikali dengan 500 juta yaitu sama dengan 110 juta. Itu jika tidak ada kredit pajaknya. Dan PPh pasal 25-nya sama dengan 110 juta dibagi dengan 12 sama dengan 9.166.667 untuk setiap per bulannya. Lanjut materi mengenai manfaat PPh pasal 25 bagi dunia usaha. PPh pasal 25 memiliki peran penting bagi dunia usaha. Karena satu, membantu perusahaan mengelola cash flow. Yang kedua, mengurangi resiko kekurangan bayar yang besar pada akhir tahun. Yang ketiga, meningkatkan disiplin administratif. Yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dan yang kelima, menjadi bagian dari manajemen pajak yang baik. Lalu di sini ada contoh studi kasusnya. PT Maju Sejahtera memperoleh laba fiskal pada tahun 2025 sebesar 1 miliar rupiah, yang dimana tarif PPh badannya yaitu sebesar 22% dan PPh terutangnya sebesar 22% dikalikan dengan 1 miliar yaitu sebesar 220 juta rupiah. Dan untuk menghitung kredit pajaknya, karena di sini ada kredit pajaknya yaitu PPh 22-nya sebesar 20 juta rupiah dan untuk PPh 23-nya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Untuk total kreditnya sama dengan 30 juta rupiah. Untuk dasar anggarannya yaitu 220 juta dikurangi dengan 30 juta sama dengan 190 juta. Untuk PPh pasal 25-nya 190 juta dibagi dengan 12 bulannya
dan mendapatkan hasil sebesar 15.833.333 untuk setiap bulannya. Jadi PT Maju Sejahtera wajib membayar angsuran PPh pasal 25 yaitu sebesar 15.833.333 untuk setiap bulannya. Untuk kesimpulan dari materi berikut ini, mengenai PPh pasal 25 yaitu PPh pasal 25 merupakan sistem pembayaran angsuran pajak penghasilan yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Besarnya angsuran umumnya dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak yang diperkenankan. Sistem ini bertujuan meringankan beban wajib pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta menjaga kestabilan penerimaan negara. Dengan memahami PPh pasal 25, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan juga menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Sekian dari materi pembahasan tentang PPh pasal 25. Semoga kalian mengerti tentang pembahasan yang kami berikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. See you di next video berikutnya. Dadah!